Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Digita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada Netaket 7.4.1 dengan judul Implement DHCP versi 4. Nah, jadi di sini sudah terdapat topologinya dan juga terdapat addressing table yang dimana berisi device, interface, IP versi 4 address, subnet mask, serta default gateway-nya. Nah, di sini objek device atau tujuannya yang pertama itu adalah configure a router as a DHCP server, lalu configure DHCP relay, dan juga configure a router as a DHCP client. Nah, di sini saya akan coba membacakan juga untuk skenario-nya. Jadi, pada skenario ini bisa kita lihat sebagai teknisi jaringan di perusahaan, kita ditugaskan untuk mengonfigurasi router Cisco sebagai server DHCP yang dimana berguna untuk menyediakan alokasi alamat dinamis kepada klien di jaringan. Nah, kita juga itu diharuskan untuk mengonfigurasi router Edge sebagai klien DHCP supaya menerima alamat IP dari jaringan ISP. Karena server terpusat, di sini kita perlu mengonfigurasi kedua router LAN untuk meneruskan lalu lintas dari DHCP antara LAN dan juga router yang berfungsi sebagai server dari DHCP tersebut. Nah, di sini juga terdapat instruction-nya yang akan kita ikuti sehingga kita bisa menyelesaikan assessment items di sini yang dimana nanti completion-nya akan bertambah menjadi 100%. Oke, langsung saja kalau begitu. Pada part 1 di sini yaitu configure a router as a DHCP server, yang dimana step 1 itu adalah configure the exclude IP versi 4 addresses. Jadi pada langkah ke-1 atau step 1 itu, kita diminta untuk mengkonfigurasikan alamat IP versi 4 yang dikecualikan. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi router 2 untuk mengecualikan 10 alamat pertama dari LAN dari router 1 dan juga router 3, dan semua alamat lainnya harus tersedia di kumpulan pada alamat DHCP. Nah, jadi di sini kita bisa langsung saja ke router 2. Oke, kita masuk ke router 2. Di sini kita masuk ke mode CLI, lalu sini kita masuk ke enable terlebih dahulu, configure terminal. Setelah itu kita gunakan perintah IP DHCP IP DHCP exclude address 192.168.10.10. Oke, sudah, ini kita enter. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Ini IP-nya salah. Ini IP-nya harusnya 192.168.10.10. Oke. 10.1. Selanjutnya di sini kita ubah jadi 30 dan di bagian ini juga 30. Oke, kita enter. Setelah itu pada step kedua kita diminta untuk create a DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Jadi kita akan membuat kumpulan dari DHCP pada R2 untuk LAN dari R1. Nah, di sini kita masih berada di R2 untuk mengkonfigurasikannya. Kita gunakan perintah IP DHCP pool R1 LAN. Selanjutnya yaitu network 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu default routernya 192.168.10.0.
10.1 dan DNS servernya 192.168.20.254. Oke, sudah. Di sini bisa kita lihat completion-nya bertambah jadi 20%. Jika sudah pada step ketiga, yaitu create a DHCP pool on R2 for the R3 LAN. Nah, di sini sama saja kita diminta untuk membuat sebuah pool dari DHCP pada R2 untuk LAN di R3. Jadi di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke IP DHCP pool R3 LAN. Di sini networknya 192.168.30 ini apa? 1.168.30.0 lalu subnetnya 255.255.255.0 dan default routernya yaitu 192.168.30.1 serta DNS servernya 192.168.20.254. Oke, kita enter. Jika sudah, selanjutnya pada part kedua yaitu configure DHCP relay. Nah, pada ini step satunya kita diminta untuk mengkonfigurasi router 1 dan juga router 3. Configure R1 and R3 as a DHCP relay agent. Jadi di sini sebentar. Jadi di sini pada part 2 configure. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan R1 dan juga R3 itu sebagai relay dari DHCP-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router 1. Kita ke mode CLI, di sini kita masuk ke mode enable, lalu configure terminal. Setelah itu kita bisa masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, jika sudah kita berikan IP helper address-nya. Ini 10.1.1.2. Kita enter, setelah itu kita masuk ke router 3. Kita ke CLI juga, di sini kita enable, lalu configure terminal. Setelah itu masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0, lalu kita beri IP helper address-nya yaitu 192.10.2.2.2. Oke, kita enter. Di sini kita lihat compaction-nya bertambah menjadi 64%. Setelah itu, pada langkah kedua, set PC1 and PC2 to receive IP addressing information from DHCP. Jadi kita akan coba mengatur PC1 dan juga PC2 supaya bisa menerima informasi dari DHCP. Kita ke PC1 terlebih dahulu. Di sini PC1, PC2. Oke, seperti ini sudah. Ini bisa kita close. Lalu di PC2. Oke, seperti ini. Di sini bisa kita lihat completion-nya bertambah menjadi 70%. Setelah itu pada step ketiga yang terakhir yaitu part ketiga, configure R2 as a DHCP client. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikan interface gigabit Ethernet 0/1 pada router 2 untuk menerima pengelamatan IP dari DHCP-nya. Di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Setelah itu kita beri IP address
DHCP, lalu di sini kita no shutdown. Nah, sudah. Jika sudah, bisa kita lihat di sini completion-nya bertambah menjadi 100%. Dan jika kita lihat di check result bagian assessment items, di sini juga sudah tercentang semua, sehingga completion-nya sudah bertambah menjadi 100%. Oke, mungkin cukup. Jadi kesimpulannya dari praktik kali ini kan merupakan praktik lanjutan dari Cisco sebelumnya, yaitu pada modul 7.2.10, yang dimana di bagian ini itu kita diminta untuk menambahkan konfigurasi NAT supaya perangkat di jaringan lokal itu bisa akses internet pakai satu IP public, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.